Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, nama saya Wisna Oktavia dari KPI 5B. Di sini akan menjawab soal UAS Etika Dakwah dari Ibu Umi Halwati SSI MAG. Untuk pertanyaan pertama mengenai kompetensi yang harus dimiliki dai untuk profesionalisme dalam berdakwah. Seorang dai perlu memiliki kompetensi keilmuan yang mendalam tentang ajaran Islam, termasuk memahami Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu terkait seperti fikih, tafsir, dan akhlak. Selain itu, kompetensi komunikasi juga menjadi hal utama. Dai harus mampu menyampaikan materi dakwah dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan audiens. Keterampilan ini mencakup kemampuan berbicara di depan umum menggunakan media digital dan pendekatan interpersonal. Yang tak kalah penting adalah kompetensi moral seperti keikhlasan, kesabaran, dan keteladanan. Dai harus menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari sehingga apa yang disampaikan sejalan dengan perbuatannya. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme, lalu jelaskan tentang pemahaman Islam moderat. Ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme karena adanya pemahaman agama yang sempit dan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kebinekaan. Hal ini sering disebabkan oleh ketidaktahuan atau penafsiran yang salah terhadap ajaran agama. Islam moderat atau wasatiyah adalah pendekatan Islam yang mengutamakan keseimbangan, toleransi, dan kedamaian. Islam moderat menekankan pentingnya pemahaman untuk memahami agama secara komprehensif tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Pendekatan moderat dapat menjadi solusi untuk menangkal radikalisme karena mempromosikan dialog dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan cara ini, Islam dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaan ketiga mengenai pandangan tentang isu tarif jasa dakwah. Isu tarif jasa dakwah sering menjadi perdebatan karena dakwah adalah ibadah, sementara tarif dianggap komersialisasi. Namun dalam konteks profesionalisme, wajar jika seorang dai menerima honor sebagai bentuk penghargaan atas waktu, tenaga, dan ilmunya. Dalam Islam, pemberian imbalan bagi dai tidak dilarang selama tidak mengurangi keikhlasan dalam berdakwah. Justru penghargaan ini dapat membantu dai untuk fokus berdakwah tanpa terbebani kebutuhan finansial. Namun tarif harus tetap proporsional dan tidak membebani pihak yang mengundang. Dai juga harus tetap mengutamakan keikhlasan dan bersedia berdakwah tanpa imbalan jika diperlukan. Pertanyaan keempat mengenai etika humor dalam dakwah. Humor dalam dakwah dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik perhatian audiens dan membuat suasana lebih santai. Namun, humor harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak melanggar etika seperti menghina atau merendahkan pihak lain. Seorang dai harus memastikan bahwa humor yang dilakukan relevan dengan topik dakwah dan mendukung penyampaian pesan. Humor yang berlebihan dapat mengalihkan fokus audiens dari pesan utama. Untuk pertanyaan kelima mengenai deskripsi sosok dan gaya berdakwah dai. Untuk Ustadzah Halimah Al-Aidrus. Ustadzah Halimah Al-Aidrus dikenal sebagai pendakwah dengan gaya yang sangat lembut, menenangkan, dan penuh hikmah. Ceramah-ceramahnya sering menitik beratkan pada akhlak mulia, cinta kepada Rasulullah SAW, dan peran perempuan dalam membangun peradaban. Dalam berdakwah, Ustadzah Halimah mengangkat nilai-nilai spiritual yang mendalam dengan cara yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan sangat sederhana tetapi penuh makna, sehingga audiens mudah merenungkan dan mengamalkan pesan-pesan dakwahnya. Beliau juga aktif di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah baik melalui kutipan-kutipan inspiratif, video pendek maupun ceramah. Lalu selanjutnya ada tentang kontribusi membangun etika dakwah dalam era saat ini. Sangat penting untuk menjaga relevansi dakwah dalam perkembangan zaman. Berikut 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, memanfaatkan teknologi secara bijak. Di era digital, dakwah dapat dilakukan melalui media sosial, website, atau platform digital lainnya. Kita dapat berkontribusi dalam menyebarkan konten positif seperti kutipan inspiratif, video kajian, atau artikel Islami yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah yang paling efektif adalah melalui akhlak dan perilaku yang baik. Dengan bersikap jujur, santun, dan peduli terhadap orang lain, kita menunjukkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Keteladanan ini dapat menjadi inspirasi bagi orang lain tanpa perlu banyak kata.
Lalu yang terakhir ada berperan aktif dalam komunitas, ikut serta dalam kegiatan dakwah lokal seperti pengajian, kegiatan sosial atau diskusi keagamaan. Juga merupakan bentuk kontribusi. Dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, kita dapat memahami kebutuhan mereka dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat berkontribusi dalam membangun etika dakwah yang sesuai dengan tantangan zaman tanpa kehilangan esensi Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang. Mungkin cukup sekian video penjelasan dan jawaban UAS etika dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.